Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap alim ulama, para guru, para asatidz, para masyayikh, guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Ajud Masjudi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Iman, segenap tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini membuat kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat duduk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan dilapangkan dada kita, dilembutkan hati kita, diberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini termasuk ke dalam golongan umat beliau yang senantiasa menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Udah lama ya Bu, kita nggak ketemu ya Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca tentang babul ikhlas wa ihdharin niyah. Tetapi hadis pertama yang disajikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini nanti akan menyinggung tentang hijrah. Ya Bu ya. Karena kan kebetulan ini kita alhamdulillah ya habis tahun baru Hijriah. Nanti kita akan bahas supaya kita lebih bisa memahami, memaknai bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi hijrah? Kapan hijrahnya, kapan? Ya, lalu bagaimana perjalanannya Nabi itu seperti apa? Kita akan bahas, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum itu kita baca satu hadis dulu.
Ya, nanti ini akan berkaitan dengan hijrah. Ini hadis kita udah semua hafal. Ya, udah sering dipaparkan oleh guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, dari Amirul Mukminin sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu, ya, untuk apa yang dia niatkan. Ya, jadi apa yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Maka dijelaskan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang dia hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu, pahala yang dia dapatkan adalah keridhaan Allah dan juga keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia hijrahnya niatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan cintanya Rasulullah, maka itu yang akan dia dapatkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang niat hijrahnya itu karena dunia, ya. Jadi sejarahnya hadis ini itu, ada sahabat yang ngadu kepada Rasulullah, ya Rasul, ada sebagian orang yang hijrahnya ini bukan karena menyelamatkan agama, tapi mereka berharap kalau mereka ikut hijrah bisa dapat kehidupan yang lebih baik. Ya, dagang di Mekah dagangannya kurang laku. Ya, dia harap kalau dagang di Madinah lebih laku, niatnya begitu, karena dunia. Ya. Siapa yang dia hijrahnya karena dunia, maka itu yang dia dapatkan. Awimro'atin, atau karena perempuan. Ada pemuda ikut hijrahnya bukan karena keimanan, tapi ada perempuan yang dia suka, dia naksir perempuan, perempuannya hijrah. Dia ikut hijrah tuh, kenapa? Ngejar itu perempuan. Ya. Atau hijrahnya karena perempuan, yankihuha, maka dia menikahi wanita itu. Ya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung dari apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin, ya, dalam penetapan tahun Islam, maka hijrah ini dipilih menjadi titik awal mula tahun Hijriyah. Jadi awal mulanya Bapak Ibu, kenapa ada tahun Hijriyah? Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi zaman Nabi itu belum ada tahun 1, 2 belum ada, Pak. Jadi ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, setelah Rasulullah wafat, digantikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan siapa? Umar bin Khattab. Di zaman Umar, ketika Islam ini sudah mulai berkembang pesat, sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia, terjadi kebingungan dalam pencatatan tanggal. Karena di zaman Nabi itu orang catat tanggal itu cuma bulan sama tanggal. 17 Ramadan udah, ya. 15 Rabiul Awal udah, tidak ada tahunnya. Nah, orang dulu itu kalau nyebut tahun biasanya kejadian yang menarik pada tahun itu. Makanya kalau disebut Nabi itu lahir tahun kapan? Nggak disebut nama tahunnya, disebut tahun gajah. Karena saat itu belum ada tahun Hijriyah, ya, disebut tahun gajah, ya, dan sebagainya. Maka pada saat itu para sahabat berkumpul, ya, wahai Amirul Mukminin, ini bagaimana kita bisa menetapkan tanggalan yang kita sepakati, yang nanti dipakai, ya, yang ini akan menjadi awal yang baik pencatatan tanggal dalam Islam. Berkumpul para sahabat. Ya, lalu kemudian para sahabat diminta pendapatnya. Baik, kita akan mulai. Tanggal sama bulan gak ada masalah. Tahunnya kita mulai kapan? Ya. Kan kalau tahun Masehi itu dimulai kapan? Dari mulai lahirnya Isa Al-Masih, ya. Atau mereka bilang Yesus. Sehingga dimulai dari tahun Masehi disebutnya.
Nah, Hijriah ini kita mulai kapan? Ada sahabat yang ngusul, wahai Amirul Mukminin, ini kita mulai aja dari kelahiran Nabi Muhammad SAW tahunnya. Ya, ada yang ngusul tahun Hijriah ini dimulainya dari tahun lahirnya Nabi. Lalu didiskusikan ya oleh para sahabat. Kemudian kesimpulannya, kalau kita mengambil dari tahun lahir Nabi, apa bedanya dengan umat Kristiani yang mengambil tahun Masehi ini berdasarkan lahirnya Nabi Isa alaihissalam atau lahirnya Yesus Kristus, mereka bilang. Ya, maka akan ada kesamaan. Lalu ada sahabat lagi yang berpendapat, wahai Amirul Mukminin, kalau begitu kita mulai saja dari tahun wafatnya Rasulullah. Ya. Tahun Rasulullah wafat itu kita mulai sebagai awal tahun Hijriah. Ya. Didiskusikan, kesimpulannya kayaknya kurang tepat. Kenapa? Tahun di mana Nabi meninggal adalah tahun di mana tahun yang sangat menyedihkan. Masa itu dijadikan tahun sebagai Hijriah? Ya, entar tiap tahun orang-orang pada sedih semua, bukan senang. Kita kan tahun baru senang ya Bu ya, pawai obor ya semalam ya. Ya orang-orang di mana-mana tuh pada pawai obor, pada bersukacita, ada yang bikin lomba senang. Kalau seandainya ini dimulai dari tahun wafatnya Nabi, maka yang ada adalah kesedihan, orang ingat sedih terus. Lalu diskusi, baru kemudian Umar bin Khattab ya memutuskan bahwa awal mula dari tahun Hijriah ini dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, maka disebut Hijriyah untuk mengingatkan kita tentang peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Lalu pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah? Atau sebelum itu kita tanya ini dulu, kapan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah? Kok pada diem? Ya, kapan Nabi hijrah, kapan Bu? Ya, biar gampang nih ya, biar kita gampang pahamnya. Nabi menerima wahyu usia berapa tahun? 40 tahun, itu dulu nih kita pahami. Jadi kalau kita belajar sejarah, yang nanti menjadi patokan adalah tahun kenabian, yang disebut kalau dalam sirah itu tahun bi'tsah. Ya, diutusnya Nabi menjadi turunnya wahyu menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nah, hijrahnya Nabi itu terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Jadi kalau Nabi itu terima wahyu usia 40 tahun, berarti ketika hijrah usianya berapa tahun? Sekitar 53 tahun. Kira-kira masih muda apa udah tua? Udah tua. Ya. Jadi sekitar 53 tahun Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Jadi tahun ke-13 setelah Nabi menerima wahyu di Mekah, kemudian berdakwah, ya awalnya sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. 13 tahun kenabian baru Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya, kenapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Apakah cari suasana baru? Ya. Kita tarik lagi Bapak Ibu, kita ingat ya, wafatnya Khadijah dan Abu Thalib itu kapan? 10 tahun kenabian. Ya, jadi Nabi menerima wahyu 40 tahun, 10 tahun kemudian Abu Thalib wafat. Beberapa bulan kemudian ini di tahun yang sama, Abu Thalib pamannya Nabi wafat. Kemudian beberapa bulan kemudian istrinya Khadijah wafat. Inilah yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, dan inilah yang kemudian menjadi sebab Isra wal Mi'raj. Jadi pada 10 tahun kenabian terjadi peristiwa yang begitu menyedihkan Nabi. Ya, wafatnya Abu Thalib dan wafatnya Siti Khadijah. Ya. Allah sudah memberikan kekuatan kepada Nabi dengan di Isra Mi'rajkan. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, efek atau konsekuensi dari wafatnya Abu Thalib itu bukan hanya kesedihan Nabi. Nabi ketika Abu Thalib wafat sedih luar biasa karena paman yang merawat dari kecil, yang dia sayang sudah seperti ayah sendiri, dan yang paling bikin sedih adalah dalam sejarah disebutkan Abu Thalib wafat dalam keadaan belum beriman. Sedihnya luar biasa itu. Ya. Nah, apa hubungan dengan hijrah? Abu Thalib ini Bapak Ibu, dia merupakan pejabat atau orang yang dihormati di Mekah. Salah satu daripada orang yang dihormati di Mekah, pejabat di kalangan Quraisy. Maka selama ada Abu Thalib,
orang sejahat-jahatnya, sebenci-bencinya orang dengan Nabi Muhammad nggak berani ngapa-ngapain. Paling cuma ngomongin di belakang, Muhammad orang gila, nggak usah diikutin gitu. Ya, ketika Nabi dakwah, menyebarkan tauhid, mengajak orang beriman kepada Allah, mengajak meninggalkan berhala, ketika ada Abu Thalib di situ, orang-orang nggak berani ngapa-ngapain. Paling berani untuk menghasut, menghina, ya, kemudian mencela. Tetapi ketika Abu Thalib wafat, tidak ada lagi orang yang melindungi Nabi secara hukum di situ. Maka ketika Abu Thalib wafat, orang-orang kafir Quraisy yang sudah lama benci dendam kepada Nabi semakin menjadi-jadi kebenciannya. Ya. Maka pada tahun setelah Abu Thalib wafat, itu yang diprakarsai oleh Abu Jahal, mereka membuat pertemuan 40 pemuka Quraisy. Mereka kemudian melakukan penindasan dan boikot kepada Rasulullah SAW. Diboikot Nabi, ya, dari keturunan keluarganya dan juga para sahabat itu diboikot. Mereka bikin perjanjian, ya, kemudian piagam itu yang ditulis dipajang di Ka'bah. Apa isinya? Yang pertama, ya, kami orang-orang Quraisy penduduk Mekah tidak akan melakukan transaksi jual beli kepada Bani Muthalib, Bani Hashim dan pengikutnya, kepada Muhammad pengikutnya. Jadi yang diboikot bukan cuma keluarga Nabi, Pak, tapi Bani Hashim. Bani Hashim itu kakeknya Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, kakeknya yang ketiga. Itu diboikot semua. Dan juga pengikutnya, orang-orang yang ikut Nabi diboikot. Artinya apa? Tidak boleh ada orang yang melakukan jual beli dengan Muhammad dan pengikutnya. Orang punya uang, mau beli, nggak boleh. Kenapa? Kamu pengikutnya Muhammad, bayangkan. Yang kedua, tidak boleh ada anak perempuan dari Quraisy yang menikah dengan laki-laki keluarga Muhammad atau pengikut Muhammad. Tidak boleh ada perempuan dari Quraisy yang menikah dengan laki-laki, ya, atau sebaliknya, tidak boleh ada laki-laki yang menikah dengan perempuan keluarganya Muhammad atau pengikutnya Muhammad. Bayangkan, diboikot Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika diboikot? Maka pada saat itu Nabi dan keluarganya dan para sahabat mengalami kelaparan yang sangat hebat. Nggak bisa beli makanan, Pak. Ya. Dan ini sangat menyakitkan. Kalau kita baca buku sirah, itu sangat menyakitkan. Kenapa? Kalau orang tidak bisa makan karena tidak ada makanan, wajar. Misalnya begini Bapak Ibu, ada terjadi kekeringan atau bencana, ya. Kita semua kelaparan, wajar, orang makanan nggak ada. Tetapi yang terjadi pada saat itu, Nabi dan para sahabat dan keluarganya tidak bisa makanan, depannya ada makanan. Dia punya dinar, dia punya dirham, mau beli, Pak. Mau beli kurma, pedagangnya nggak ngasih. Oh, mohon maaf, saya nggak berani nih. Ya, ini soalnya engkau sudah diboikot. Bayangkan, sakitnya seperti apa itu. Makanan ada tapi nggak bisa makan. Kenapa? Karena diboikot. Ya. Bahkan Bapak Ibu ada riwayat itu Nabi dan para sahabat saking laparnya pada saat itu, saking lapar nggak ada makanan, mereka itu untuk menghilangkan lapar sampai mereka menggigit-gigit tongkatnya, Pak. Nabi sama sahabat itu kan sebenarnya kan pakai tongkat, ya, paling udah tua. Itu karena nggak ada makanan, tongkatnya digigit-gigit, isep-isep kayak makan tebu. Saking laparnya para sahabat pada saat itu. Ya, karena orang-orang Quraisy sudah berani untuk melakukan itu setelah wafatnya Abu Thalib. Kemudian apa? Orang sudah berani berbuat kasar, bahkan melakukan pembunuhan kepada pengikutnya Muhammad. Contohnya kepada siapa? Kepada Sumayyah dan kepada Ammar. Ya, ada orang beriman, ya, ada salah suami istri namanya Ammar dan Sumayyah. Sumayyah ini perempuan pertama yang syahid dalam Islam. Anaknya namanya Yasir dan Sumayyah, anaknya namanya Ammar. Ya. Ini beliau sekeluarga, bapak, ibu sama anak, ya, sama orang kafir ini diikat di tengah lapangan. Kemudian satu persatu disuruh murtad. Ya. Bapaknya nih yang namanya Yasir diikat, ibunya namanya Sumayyah diikat. Anaknya masih kecil. Ya, mungkin belum 15 tahun, namanya Yasir. Namanya Ammar bin Yasir. Ya. Bapaknya disuruh untuk meninggalkan Tuhan Allah. Ya, disuruh untuk mengakui Lata dan Uzza pada saat itu. Enggak mau, dibunuh, Pak, ditombak. Ya. Di depan anaknya. Begitu juga ibunya, Sumayyah. Ya, ini Sumayyah ini, Bu, wanita yang terkenal nih. Nanti bisa dikaji ketika pengajian ibu-ibu tentang profilnya Sumayyah. Sumayyah ini kemudian juga sama, ya.
disuruh untuk murtad, tapi tidak mau, dia teguh kepada pendiriannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibunuh juga. Ya. Naudzubillah min dzalik. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, ini dalam satu riwayat Sumayyah itu ditusuk tombak. Ini mohon maaf satu riwayat, dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Saking kejamnya orang Quraisy pada saat itu, sudah luar biasa. Anaknya si Ammar melihat bapaknya ditombak, ibunya ditombak, mati di depan matanya dia. Kemudian dia disuruh untuk murtad, namanya anak kecil takut Pak. Akhirnya dia menyebut Tuhanku Lata dan Uzza, dilepaskan. Ini anak langsung lari kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, cerita. Ya Rasulullah, tadi aku ditangkap, ibu dan bapakku dibunuh. Lalu aku disuruh murtad. Aku murtad ya Rasulullah. Aku mengatakan itu. Bagaimana keadaan imanku? Kata Rasulullah. Kalau itu cuma di mulutmu tapi hatimu tetap beriman, engkau tetap beriman, kata Rasul. Nah, kejadian-kejadian ini yang kemudian membuat Rasul dan para sahabat mempertimbangkan untuk menyelamatkan diri dan agama ke tempat yang lebih baik. Ya, jadi sudah keadaan pada saat itu sudah sangat luar biasa berat bagi Nabi dan para sahabat. Lalu dipersiapkanlah rencana untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, jarak antara Mekah dan Madinah, ya, Bapak Ibu yang sudah umrah atau haji tahu jauhnya seperti apa. Kalau naik bus itu bisa berapa jam? 6 jam. Jalan kaki Pak, itu kita baca dalam buku sejarah, Nabi itu jalan kaki itu antara 9 sampai 12 hari jalan kaki. Kalau Bapak Ibu nanti umroh lagi, ketika perjalanan Mekah Madinah itu ngebayangin Nabi jalan lewat situ. Ya Allah ya salam, udah panasnya seperti apa. Bayangkan 12 hari jalan kaki. Dan ini kita akan bahas. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ini hijrahnya nggak rame-rame Pak. Nggak seperti yuk sahabat kita kumpul jalan pawai, enggak. Berangkatnya diam-diam malam-malam. Berangkatnya bersama siapa? Bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bersama Abu Bakar. Abu Bakar ini merupakan sahabat sekaligus mertuanya Rasulullah SAW. Ya. Bu, Rasulullah dan Abu Bakar lebih tua siapa? Ayo. Rasul dan Abu Bakar lebih tua siapa? Usianya. Ya, ini mentang-mentang Abu Bakar mertuanya lebih tua Rasul 2 tahun. Ya. Jadi usianya itu hampir setara. Lebih tua Nabi 2 tahun. Jadi hampir setara. Ini sahabat yang sangat luar biasa Abu Bakar Siddiq. Ya, beliau berangkat menemani hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah pada malam hari. Jadi pada saat itu terdengar ya ketika Nabi dan para sahabat dan Abu Bakar merencanakan hijrah ke Madinah. Ini terdengar rencana ini oleh kaum kafir Quraisy. Lalu pada malam hari mereka mengepung rumah Rasulullah SAW. Ya, dikepung rumahnya dan kemudian Nabi ya menyusun rencana. Ya, di tempat tidur Nabi yang biasa Nabi tidur, Ali kemudian menggantikan di situ pura-pura tidur. Nabi kemudian perlahan-lahan keluar dengan izin Allah. Allah tutup matanya orang-orang kafir. Nabi dan Abu Bakar keluar. Ya. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah, buka selimut, ternyata bukan Nabi, anak kecil si Ali bin Abi Thalib. Kemana Rasulullah? Nggak tahu, emang nggak ngelihat katanya. Ya. Nah Bapak Ibu, ini yang menarik kalau kita kaji. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah itu tidak langsung, ada 2 kali transit. Yang pertama, Nabi berangkat dari Mekah pada malam hari, kemudian beliau transit atau singgah sementara di Gua Thur, yang jaraknya itu sekitar 4 km dari Mekah. Kalau Bapak Ibu pernah umroh nih mungkin biasanya diajak jalan-jalan ke Gua Thur. Ya, guanya kecil, Gua Thur. Ya, Nabi ke sana. Nabi di Gua Thur berapa lama? 3 hari. Jadi nggak langsung Bu, dari Mekah nggak langsung jalan ke Madinah. Singgah dulu di Gua Thur. Berapa hari? 3 hari. Ngapain di sana? Menyusun rencana. Mencari jalan di mana jalan yang tidak dilalui atau dicari orang-orang kafir. Ini hebatnya Rasulullah. Jadi Nabi itu nggak langsung jalan, nggak langsung udahlah. Gua Nabi ini kan ada orang kaum Quraisy tinggal tiupan juga terbang, enggak. Nabi susun rencana bagaimana caranya supaya selamat. Lalu kemudian Nabi dan Abu Bakar dia singgah di Gua Thur dan saat itu dikejar-kejar oleh kaum Quraisy. Ya, dipimpin oleh Suraqah pada saat itu. Abu Jahal sudah memberikan perintah, siapa yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati, ini ada hadiah seperti emas. Perintahnya udah bukan hidup-hidup lagi Pak, hidup atau mati, dikejar-kejar.
Maka ketika pada malam itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar berangkat, itu langsung ya para tentara-tentara Quraisy itu langsung mencari itu. Ya, Nabi kemudian naik ke Gua Thur, masuk ke situ. Ya, bersembunyi. Satu, menyelamatkan diri dulu dari kejaran kaum Quraisy bersama Abu Bakar dan juga berdua bersama Abu Bakar. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, pertanyaannya, ketika Nabi ke atas sana naik ke Gua Thur, apakah orang kafir nggak ngejar ke sana? Ngejar, Pak. Tapi ketika setelah Nabi masuk ke sana, kemudian Abu Bakar juga masuk, Allah berikan pertolongan. Apa pertolongannya? Setelah Nabi masuk, Abu Bakar masuk, ada laba-laba bikin sarang. Ya, ada laba-laba bikin sarang laba-laba tuh di pintunya. Lalu kemudian ada merpati yang bikin sarang bertelur di situ. Ya. Sehingga ketika orang-orang kafir Suraqah dan pengikutnya itu naik ke atas, ya, lihat mau masuk ke gua, ya, mereka berpikir, ini nggak mungkin ada orang masuk ini. Karena kalau orang masuk pasti sarangnya rusak. Kalau ada orang, nggak mungkin ini merpati bertelur di sini, di pintunya bertelur begitu. Ya, nggak mungkin ada orang. Udah keluar, turun lagi. Lihat. Ya. Maka kata para guru, pertolongan Allah itu Allah berikan di penghujung usaha kita. Ya. Pertolongan Allah itu Allah berikan di penghujung usaha kita. Kadang kita kagak mau usaha, pengen ditolong aja. Usaha kagak, pengen rebahan, pengen ditolong. Pertolongan Allah ada di ujung usaha kita. Ya. Nabi berusaha sekuat tenaga menyelamatkan diri, disitulah Allah tolong. Maka Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq berdiam sekitar 3 hari di Gua Thur. Ya. Lalu pada saat itu apa yang Nabi lakukan? Nabi dan Abu Bakar juga cerdas. Jadi ini sudah direncanakan, ya, oleh Rasulullah SAW. Selama 3 hari di situ ada 2 anaknya Abu Bakar. Yang pertama namanya Abdullah bin Abu Bakar, itu tugasnya mencari informasi. Ya, ada anaknya Abu Bakar, Pak, namanya Abdullah bin Abu Bakar, itu tugasnya cari informasi. Bagaimana cari informasi? Di tengah malam dia ke sana. Tengah malam ke Gua Thur, ya, menemani Nabi dan Abu Bakar. Udah mau pagi dia pulang, ya, ngumpul lagi sama orang-orang di Mekah. Ini kaum muslimin belum pada berangkat, Pak, karena yang baru berangkat baru Abu Bakar dan Rasulullah. Dia kumpul. Nah kan orang-orang kafir pada ngumpul tuh. Yuk kita cari Muhammad. Kamu ke sini, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Itu sama Abdullah itu disimpan informasi itu. Malam dikasih tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau jangan lewat sini. Ya, orang-orang kafir ini cegat di sini. Engkau jangan lewat sini. Orang-orang tuh lewat sini. Engkau jangan lewat sini. Maka pada malam itu, malam-malam yang Nabi lalui, itu dipenuhi dengan rencana strategi bagaimana ke Madinah tidak tertangkap. Bayangkan, ya. Dan kemudian satu lagi anaknya Abu Bakar bernama Asma binti Abu Bakar, itu tugasnya membawakan makanan kepada Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu kata para ahli sejarah, jalan yang Nabi lalui dari Mekah ke Madinah itu lebih jauh daripada jalan utama. Kenapa? Karena dia melewati jalan yang tidak dilalui orang, bukan jalan utama, Pak. Karena kalau jalan utama itu orang-orang kafir cegat di situ. Ya. Jadi kalau jalan itu lewat jalan-jalan bebatuan, naik pegunungan yang tidak dilalui oleh orang lain. Ya. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sehingga itulah yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 40, ya, di mana Allah itu mengatakan, idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya Bu ya. Sering dengarkan ya Bu ya? La tahzan innallaha ma'ana. Dari mana itu kalimat? Kalimat la tahzan itu merupakan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang Nabi lihat Abu Bakar bersedih. Ini kata para ulama tafsir, levelnya Abu Bakar itu udah bukan takut lagi. Ya. Ini kan kalau orang kayak kita dikejar-kejar orang takut, Pak. Ya, dikejar-kejar mau dibunuh takut. Dia nggak takut, dia apa sedih melihat orang yang dia cintai, melihat Nabi yang begitu mulia, begitu akhlaknya baik, ingin keselamatan bagi semua orang, tapi malah diperlakukan seperti ini, dikejar-kejar, dimusuhi, dicaci, ingin dibunuh. Abu Bakar bersedih. Kemudian Rasulullah berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih karena Allah bersama kita. Dari ayat ini kemudian terinspirasi satu buku yang begitu fenomenal. Ya, ada satu buku yang dikarang oleh Dr. Ait Al-Qarni, judulnya Tahzan. Kalau Bapak Ibu, ya, ini salah satu buku yang direkomendasikan para ustadz kalau mau hidup tenang, diantaranya itu dibedah dalam buku La Tahzan.
Itu di Gramedia ada, di Tokopedia juga ada, bisa minta beliin Pak. Itu buku tentang bagaimana caranya kita tidak mudah bersedih, tidak mudah kecewa gitu ya. Itu diambil dari ayat itu. Ya. Lalu kemudian setelah itu baru ya, setelah Nabi transit di mana di Gua Thur, beliau berangkat ya, baru kemudian setelah itu para sahabat berangkat satu persatu. Jadi nggak barengan juga para sahabat Pak. Ya. Tiba-tiba Utsman hilang aja, ya. Tiba-tiba Umar hilang aja tuh, ya. Tiba-tiba Ali hilang aja. Dan sahabatnya gitu. Jadi bukannya mereka bareng-bareng 100 orang, enggak. Berangkat 5 orang, berangkat 3 orang, berangkat 2 orang gitu, ya. Jadi tiba-tiba kemana Utsman? Nggak tahu kemana, hilang. Padahal udah mulai nyusul Nabi, jadi nggak barengan. Ya. Nah yang menarik Pak, yang menarik dari sahabat yang berangkat itu Umar bin Khattab. Kalau sahabat yang lain, Utsman, Ali, Abu Hurairah dan sebagainya, itu kalau mereka hijrahnya malam-malam. Orang-orang tidur dia berangkat. Umar hijrahnya siang-siang, bawa pedang. Siapa yang berani menghalangi aku hijrah, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ayo. Ya. Umar tuh begitu kalau dia lagi hijrah. Ayo coba ngalangin, ya, istri jadi janda nih, gitu. Ya. Berangkatlah kemudian para sahabat mencar-mencar. Itu transit yang pertama di mana? Di Gua Thur. Menuju ke Madinah, berjalan kaki Nabi bersama Abu Bakar, sahabat yang lain juga menyusul, ya, satu persatu, sekelompok kecil dan mencar-mencar. Lalu transit yang kedua, Nabi transit di wilayah Quba. Wilayah Quba ini wilayah yang berada di pinggiran Madinah, sekitar 5 km dari pusat Madinah, ya. Yang orang itu kalau mau ke Madinah itu biasanya pasti lewati wilayah namanya Quba. Disinilah kemudian Rasulullah SAW mendirikan masjid yang pertama, namanya Masjid Quba. Ya, Bapak Ibu yang udah berangkat umroh pasti tahu Masjid Quba. Itu masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW di situ. Jadi Nabi berhenti di wilayah Quba, ya, kemudian Nabi bertemu orang-orang di situ, kemudian berkenalan karena kan mereka sudah dekat dengan Yathrib, dekat dengan Madinah, menyambut Nabi dengan baik juga. Nabi mendirikan masjid di situ, Masjid Quba namanya. Itu fadilahnya Bapak Ibu Masjid Quba, ya, kata Nabi, as-salatu fi masjid Quba, ya, ka'ujrati umratin. Pahalanya salat di Masjid Quba itu seperti pahala umroh, ya. Jadi kalau misalnya orang-orang itu lagi umroh ke Madinah itu pasti dibawa ke Masjid Quba itu, ya. Kalau misalnya bisa sholat rawatib di situ, tapi kalau tidak pun datang jam 8, jam 9 bisa sholat duha atau sholat tahiyatul masjid. Sholat 2 rakaat di sana itu pahalanya seperti pahala menunaikan umroh. Ya. Pertanyaannya, kalau tadi kan di Gua Thur, Nabi itu transit, ngapain? Menyusun strategi, menyusun rencana, ya, supaya bisa melalui jalan-jalan yang tidak dijaga oleh orang-orang kafir Quraisy. Pertanyaannya Bapak Ibu, di Kuba itu ngapain? Kenapa Nabi transit di Kuba? Nungguin sahabat yang lain supaya ke Madinah nyampenya bareng. Gak kepikiran kan kita? Kalau kita kan berangkat duluan, nyampe duluan aja udah. Iya, kagak nungguin temen. Iya, apalagi guru, berangkat nyampe duluan, disambut duluan. Ngapain nungguin murid? Nabi Nabi tahu sahabat yang lain juga masih dalam perjalanan, maka dia berhenti di Kuba. Ngapain? Nungguin sahabat yang lain biar pada nyampe bareng-bareng ke Madinah, begitu. Makanya Nabi transit di Kuba. Nungguin sahabat yang lain, datang siapa? Datang Umar udah nyampe, Utsman udah nyampe, Ali nyampe, Abu Hurairah nyampe dan sebagainya nyampe. Ya. Nyampe ketika udah pada rata-rata tuh pada sampai, kira-kira hampir semua sampai di Kuba, ya. Itu dalam sejarah itu sahabat yang hijrah tuh nggak banyak Bapak Ibu, hanya sekitar antara 70 sampai 100 orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika para sahabat udah pada kumpul di Kuba, baru rame-rame mereka berjalan menuju Madinah. Sampai Madinah baru kemudian disambut oleh para penduduk Madinah dengan sukacita. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itu nasyid yang didandangkan oleh penduduk Madinah ketika menyambut Nabi SAW. Ya.
Nah, kemudian sampai di Madinah ya bersama para sahabat yang lain. Jadi berangkatnya mencar-mencar, nyampenya bareng. Itu luar biasa. Perjalanan 12 hari jalan kaki. Ya, untuk menyelamatkan diri dan agama. Ya. Lalu kemudian yang pertama Nabi lakukan ngapain? Membangun masjid. Ya, yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Ya, jadi ketika Nabi sampai, ya orang-orang itu pada berebut, Pak. Ya, orang-orang itu pada berebut untuk apa? Untuk menjamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampai orang-orang pada berebut, ya Rasulullah di rumahku saja, ya Rasul di rumahku saja, di rumahku saja, pada berebut. Ya, pada kepengen semua menyambut Nabi. Ya, lalu kemudian biar adil, Nabi bilang begini aja. Ini ontanya saya lepas. Kira-kira dia berhenti di mana? Ya, saya nginep di situ. Adil nggak kira-kira? Kan kalau Nabi yang milih kan ntar ada salah sangka. Kalau onta yang milih kan mau disaring bagaimana tuh onta, dia yang berhenti. Ya, akhirnya ontanya dilepas. Akhirnya berhentinya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ya, seorang sahabat yang mulia, ya, yang sangat besar sejarahnya dalam dunia Islam juga, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, setelah itu kemudian Nabi membangun masjid dan di sebelahnya Nabi bangun rumahnya Nabi. Ya. Masjid Nabawi yang pertama dibangun itu ukurannya hanya sekitar 30 kali 35 meter persegi, ya. 30 kali 35. Ya, lalu di sampingnya itu Nabi bangun rumahnya Nabi itu ukurannya cuma 6 kali 7, Pak. Ya. 6 kali 7 meter. Jadi mukanya 6, ke belakang 7. Ada juga yang mengatakan, riwayat mengatakan Nabi itu rumahnya 5 kali 7. Allah alam bisawab, cuma sekitaran segitu, Pak. Rumahnya Nabi itu cuma 6 kali 7. Berarti berapa meter persegi? 42 meter persegi. Ya. Kita di Perumnas ini 100 kadang ngerasa sempit gitu. Nabi cuma 42 dia rumahnya. Dan gak digedein. Jadi kalau Bapak Ibu ke Masjid Nabawi ada kubah hijau kan, itu bawahnya itu rumahnya Nabi, di situ rumahnya. Udah segitu aja. Ya Allah ya salam. Nabi bangun rumah di situ, rumahnya pun hanya pelepah kurma, batu dan sebagainya, ya. Dan kemudian beliau membangun masjid untuk ibadah, ya, dan juga pusat kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan orang-orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, disebut dengan kaum muhajirin, ya. Dengan orang-orang yang menyambut, ya, orang-orang beriman yang berada di Madinah menyambut, namanya kaum Ansor. Ya, namanya kaum Ansor. Ya. Kenapa dipersaudarakan? Pertanyaannya begitu, ya. Karena orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka meninggalkan harta benda mereka. Bahkan dalam satu sirah itu, ya, dikatakan Abu Bakar yang sekaya itu ketika hijrah itu udah nggak bisa disebut kaya lagi. Abu Bakar yang sekaya itu, ya, Abu Bakar tuh orang yang sangat kaya di Madinah. Ketika hijrah sampai Madinah, itu para ahli sejarah mengatakan Abu Bakar udah nggak bisa disebut kaya lagi. Kenapa? Kebun-kebunnya, barang dagangannya semua ditinggal di Madinah. Paling dia hanya bawa baju, bekal secukupnya buat dia makan, sudah. Bayangkan, dia tinggalkan harta benda semuanya di Mekah. Dia punya peternakan kambing, nggak dibawa itu. Dia punya perkebunan, dia punya tanah, nggak dibawa. Yang dibawa cuma diri dan iman mereka. Maka Rasulullah SAW mempersaudarakan, ya, antara kaum muhajirin dengan kaum ansor agar mereka saling bisa membantu satu sama lain. Inilah yang kemudian menjadi awal daripada kebangkitan Islam dan kemudian menjadi peristiwa yang sampai sekarang diabadikan, ya, dalam peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Kita diperingatkan setiap tahun dengan tahun baru Hijriyah, ya. Maka dari itu semangat, ya, para sahabat pada saat itu, semangat Nabi SAW menyelamatkan iman, ya, yang sekarang kita rasakan kenikmatannya, yang kita rasakan kebaikannya. Ya, ini merupakan mula daripada semua kenikmatan yang kita rasakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus, ya, menguatkan ibadah kita karena kita sekarang beribadah di zaman yang begitu mudah. Ya. Tidak ada yang mengejar-ngejar, tidak ada yang mencaci, tidak ada yang memburu kita. Nah, inilah peristiwa hijrah yang begitu agung. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil
mengambil hikmahnya insya Allah. Nah, dalam hadis ini disebutkan, ya, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Siapa yang dihijrahnya karena dunia, dia dapat dunia. Siapa yang hijrahnya itu karena perempuan, ya dia dapat perempuan. Ya, maka dari itu Imam Nawawi ingin menyampaikan kepada kita, perlu kita untuk meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ibadah yang kita lakukan, maka ini perlu kita luruskan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau orang, ya, dia ibadahnya, dia apa yang dia lakukan karena uang, nggak dapat uang, dia kecewa. Kalau yang dia harapkan adalah pujian, ya, diharapkan dipuji, disanjung karena ibadah, nggak dapat pujian, dia kecewa. Tapi kalau dia mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah kecewa. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang berbahagia, kalimat terakhir, sebentar lagi syuruk. Dalam fikih kalau kita lihat niat, ya, itu pengertiannya an-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah melakukan sesuatu berbarengan, ya, meniatkan, bersengaja, ya, meniatkan sesuatu berbarengan atau bersamaan dengan perbuatan yang dilakukan. Tapi dalam kajian ilmu tarbiyah, Bapak Ibu, ya, artinya apa? Ketika kita niat atau ketika kita punya keinginan melakukan sesuatu, bukti daripada kita niat adalah melakukan sesuatu yang menuju ke sana. Ya. Kalau kita niat melakukan kebaikan, maka dari sekarang kita sudah melakukan sesuatu sekecil apapun untuk menuju ke sana. Contoh misalnya begini, Pak. Bapak Ibu niat sholat tahajud, ya, niat sholat tahajud. Besok niat sholat tahajud. Hal apa yang bisa dilakukan dari sekarang? Ada nggak yang bisa kita lakukan dari sekarang untuk kita besok bangun tahajud? Bisa tidur lebih awal, 2, pasang alarm misalnya, ya, atau apapun, ya. Ikhtiar yang kita lakukan untuk menuju ke sana supaya kita bisa melakukan itu. Contoh misalnya, Bapak Ibu, ya, pergi haji, ya. Ini saudara-saudara kita yang baru pulang haji nih, ya, mudah-mudahan Allah jadikan hajinya haji yang mabrur, barokah, manfaat, dikabulkan, diterima sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat kita, ya, yang sudah daftar nunggu panggilan, mudah-mudahan dipercepat panggilan hajinya. Yang belum daftar, mudah-mudahan diberikan rezeki buat daftar haji, amin. Contoh Bapak Ibu, berangkat haji. Ya, berangkat haji ini ibadah yang luar biasa, ya. Butuh biaya besar, butuh tenaga kuat, ya, butuh perencanaan yang matang, ya. Pengen kita ibadah haji. Lalu kata para guru, apa buktinya kalau kita pengen berangkat haji? Apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita cuma dalam hati kepengen tapi tidak melakukan apa-apa untuk menuju ke sana, hati-hati, niat kita berarti masih setengah-setengah. Tapi kalau kita sudah melakukan sesuatu menuju ke sana, punya uang, daftar misalnya. Belum punya uang, buka celengan, buka tabungan, masukin ke situ 1.000, 2.000, ya Allah, ini bukti saya niat. Dengan apa? Dengan perbuatan. Ada perbuatan yang dilakukan untuk menuju ke sana. Banyak orang yang menginginkan sesuatu, niat melakukan sesuatu, tapi tidak ada perbuatan yang menuju ke sana. Pengen dapat istri yang solehah, pengen dapat suami yang soleh, sholatnya jarang, nggak menuju ke sana, ya. Pengen dagangannya laku, bukanya siang. Orang-orang buka dagangan, buka warung jam 7, dibuka jam 10, tapi pengennya laku. Tidak ada perbuatan menuju ke sana. Ya, maka para ulama menjelaskan kalau kita niat sesuatu, maka lakukan sesuatu sekecil apapun untuk menuju ke sana. Kemarin kurban, ya. Ya Allah, tahun kemarin saya belum sempat kurban, rezekinya belum sempat saya pisahin. Tahun depan pengen ya Allah kurban. Bagaimana caranya? Nabung dari sekarang. Ya, kalau kurban 3,5 juta dibagi 12, oh berarti setiap bulan mesti nabung segini dari sekarang pisahin.
Kalau ngomong pengen kurban, pengen bunuh tahun depan, tiba-tiba kurban 3,5 juta, kaget, nggak disiapin dari kemarin-kemarin. Ya, ini maka dari itu ketika seseorang niat melakukan sesuatu, maka disiapkan. Ya, kami ngisi kajian hari ini, niatnya bagaimana? Udah niat minggu kemarin, udah catat di mana di kalender, ada jadwal kajian. Ya, beberapa hari yang lalu mutolaah kitab lagi, baca lagi buku-buku, ada niat untuk mempersiapkan itu. Jadi jangan dadakan. Karena itu akan memudahkan kita untuk mencapai sesuatu yang kita niatkan, dan itu akan memudahkan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah.